Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlian Nurhayati dengan NIM 031111220052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika lingkungan untuk akuntan atau akuntan profesional dengan studi kasus manipulasi laporan keuangan pemeriksaan BPK Sulsel diduga terima suap sebesar 2,8 miliar. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI. Yang pertama terdapat studi kasus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sulawesi Tenggara dan anggota tim pemeriksa BPK Sulawesi Selatan sebagai tersangka suap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut mereka diduga menerima suap senilai 2,8 miliar terkait pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Sulsel. Para tersangka itu adalah Andi Soni, mantan Kasub-Auditorat Sulsel 1, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini menjadi Kepala BPK Sulawesi Tenggara. Lalu, dua pemeriksa BPK Sulawesi Selatan, yakni Yohanes Binur Haryanto Manik dan Gilang Gumilar, serta mantan anggota pemeriksa Sulawesi Selatan, yaitu Wahid Ihsan Wahyudin. Sementara pemberi suap adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sulawesi Selatan, yaitu Edi Rahmat. Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh Yones, Wahid, dan Gilang dengan keseluruhan sejumlah sekitar 2,8 miliar dan Andi diduga mendapatkan bagian sebesar 100 juta. Alek mengatakan kasus tersebut bermula ketika BPK Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan LKPD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020. Salah satu lembaga yang diperiksa adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Sulawesi Selatan. Alek mengatakan Yones diduga aktif menjalani komunikasi dengan Andi, Wahid, dan Gilang sebelum proses pemeriksaan berjalan. Ketiga orang tersebut diketahui pernah menjadi tim pemeriksa LKPD Sulawesi Selatan tahun 2019 dan memanipulasi sejumlah temuan pemeriksaan. Pemprov Sulawesi Selatan tahun 2019 diduga juga dikondisikan oleh Andi, Wahid, dan Gilang dengan meminta sejumlah uang, kata Alek. Kemudian pemeriksaan berlangsung. Yones kemudian menemukan dugaan markup atau penggelembungan anggaran dalam beberapa proyek pekerjaan. Tidak hanya itu, hasil pekerjaan proyek juga diduga tidak sesuai kontrak. Menanggapi temuan ini, Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, diduga meminta agar temuan pemeriksaan itu direkayasa. Sebagai informasi, Edi sudah divonis bersalah dalam kasus suap bersama Nurdin Abdullah. Ia dihukum 4 tahun penjara. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Edi kemudian menghubungi sosok yang dinilai berpengalaman mengondisikan temuan pemeriksaan berikut penyerahan suapnya, yakni Gilang. Menindaklanjuti permintaan dana partisipasi tersebut, Edi kemudian meminta saran kepada Wahid dan Gilang. Kedua orang tersebut menyarankan Edi meminta uang yang nantinya diberikan kepada Yones dari para kontraktor yang memenangkan proyek di anggaran 2020. Edi diduga meminta dana partisipasi 1% dari nilai proyek dan dari keseluruhan dana partisipasi terkumpul nantinya Edi akan mendapatkan 10%, ujar Alek. Dalam suap tersebut, Yohanes, Wahid, dan Gilang diduga menerima 2,8 miliar.
juga mendapatkan jatah sebesar 100 juta. Diduga untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan, kata Alex. Keempat tersangka itu kemudian ditahan selama 20 hari ke depan. Andi ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, sementara Yones, Wahid, dan Gilang ditahan di rutan KPK Kafling C1. Nah, ini ada 4 tersangka. Foto dari 4 tersangka. Nah, terdapat kode etik ASN. Di sini kan bupati. Bupati itu termasuk ke dalam ASN. Nah, menurut saya ASN ini melanggar kode etik. Yang pertama, tidak melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan undang-undang, lalu tidak menaati semua peraturan undang-undang yang berlaku, dan melanggar kode etik, tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. Jadi seharusnya sebagai bupati harus melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan undang-undang, lalu menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus jujur sebagai seorang bupati, dan tidak boleh memanfaatkan situasi. Lalu terdapat kode etik auditor. Nah, auditor di sini yaitu Andi. Andi kan sebagai auditor. Walaupun dia sudah menjadi mantan audit, tapi dia seharusnya menjalankan kode etik. Kode etik di sini dia melanggar semua kode etik yang berlaku, yaitu melanggar kode etik integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan perilaku profesional. Karena seharusnya audit itu harus menjaga, dan audit itu adalah suatu aset di dalam usaha karena harus menjaga kerahasiaan di dalam tersebut. Lalu terdapat pelanggaran menurut undang-undang. Nah, 4 pegawai BPK ini tercantum dalam pasal 12 huruf A dan huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 K1 KUHP. Dan Edi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya ada etika lingkungan untuk akuntan atau akuntan profesional. Nah, di sini terdapat yang pertama ada peran dan perilaku. Kasus-kasus kegagalan seperti Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom telah mengubah peran dan perilaku akuntan profesional secara mendasar. Mereka lebih mementingkan diri atau perusahaan yang berorientasi saat itu dibandingkan kepentingan umum. Nah, jurang harapan dari penggunaan laporan audit dan keuangan akan memburuk jika akuntan dianggap keluar jalur dengan kemunculan standar etika perilaku, seperti melanggar etika seorang auditor. Reformasi dalam bentuk peraturan baru atau kode etik, pengawasan harmonisasi standar internasional, dan revisi kode etik telah dilakukan sebagai
respon untuk memulihkan kredibilitas profesional akuntansi. Akuntan harus membuat keputusan sulit tentang bagaimana menyeimbangkan antara tugas atau kepentingan manajemen perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua ada tata kelola. Globalisasi dan internasionalisasi telah memengaruhi dunia bisnis, pasar modal, dan akuntabilitas perusahaan. Perusahaan sekarang harus bertanggung jawab secara global dan mempertimbangkan dampak internasional dari kegiatan mereka. Dalam profesi akuntansi, ada gerakan menuju harmonisasi prinsip-prinsip akuntansi dan audit secara global untuk efisiensi analisis dan audit di seluruh dunia. Globalisasi juga mempengaruhi kantor akuntan publik yang sedang mengembangkan standar audit global untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam penilaian mereka. Regulasi seperti Undang-Undang SOX atau SOX di Amerika Serikat dan peristiwa seperti kegagalan Enron. Lalu yang ketiga adalah layanan yang ditawarkan. Dalam lingkungan global yang baru-baru ini diubah, penawaran layanan non-audit kepada klien audit telah menjadi masalah kontroversial, terutama setelah kegagalan Enron yang melibatkan Arthur Andersen. Oleh karena itu, pemberantas telah diberlakukan untuk memenuhi harapan konflik kepentingan yang lebih ketat. Perusahaan multidisiplin yang melibatkan profesional lain seperti pengacara dan insinyur untuk memberikan layanan tambahan untuk klien audit juga telah dibatasi oleh regulasi seperti yang diterapkan oleh SEC dan standar-standar lainnya. Nah, akuntan profesional harus berhati-hati dalam mengelola potensi konflik kepentingan, terutama jika nilai-nilai dan kode etik dari profesional lain yang mereka libatkan berbeda dari profesi akuntansi. Yang terakhir, yang keempat, ada mengelola risiko etika dan kesempatan atau peluang. Meningkatkan harapan terhadap bisnis dan para pemangku kepentingan telah memicu tuntutan untuk reformasi dalam tata kelola perusahaan. Pengambilan keputusan etis dan manajemen risiko etika ini melibatkan identifikasi risiko etika, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan risiko etika. Selain itu, strategi dan mekanisme efektif untuk memenuhi pemangku kepentingan dibahas, termasuk pentingnya memahami harapan etika di tempat kerja. Pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan pembayaran fasilitas juga menjadi isu-isu etis yang dibahas. Corporate Social Responsibility dan pelaporan SCR juga merupakan bagian penting dari perencanaan strategis. Terakhir, manajemen krisis yang memadu etika juga dibahas dengan fokus pada mengubah resiko menjadi peluang. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.